Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngomongin ya. Alhamdulillah wa syukur. Kalau saya ngomong asik, jempol ke atas bilang jos. Asik? Gak usah malu. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya nafasallahu anhu kurbatan min kurabil qiyamah. Wallahu fi aunil abdi ma kana abdu fi auni akhihi. Rawahu Muslim. Alhamdulillah, pagi yang penuh dengan kebahagiaan, keindahan. Allah takdirkan kita bertemu muka, berjumpa hati, bertaut wajah, dan bersama dalam naungan rindu kasih cinta kepada Ilahi, kepada Rasulullah Muhammad sang Nabi. Semoga kita semua jadi orang yang selalu sehat, kaya, berkah, panjang usia dan kebaikan, dan menjadi orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk masuk surganya. Amin. Amin. Ya Allah, ya Rabbal. Saya bahagia bisa datang ke sini menjumpai hatimu. Agar silaturahmi terus, boleh minjem 100. Buat apa minjem 100 kalau hubungan kita nggak dibawa ke tempat yang serius? Lebih baik kita cari ilmu daripada ketemu kamu. Kalau punya ilmu kita bisa apa-apa, tapi kalau nggak punya ilmu kita nggak bisa apa-apa. Mendingan yuk kita menuntut ilmu dengan sang guru daripada mencintai guru tidak dapat ilmu. Alhamdulillah. Mana suaranya alhamdulillah? Langsung biar sama-sama alhamdulillah. Wa syukru. Asik. Udah lupa. Asik. Ini adalah kali kedua saya duduk di sini, ceramah di sini. Dulu sebelum corona saya di sini. Foto masih ada tuh. Dulu muda, sekarang masih. Dulu ganteng, sekarang masih tetap. Ibu yang ngomong ya. Karena ada yang nanya, Ustaznya kok masih sama kayak gitu? Ya iya dong. Kan dirawat. Yuk kita ngaji, jangan iri, jangan dengki, jangan sakit hati. Baru ngomong begitu dah.
Itu dengki hatinya. Yuk dirubah hari ini, mulai sekarang jadi orang yang baik hati. Kenapa emang? Karena Allah membersamai orang yang baik hati. Innallaha ma'al ladzina ittaqaw wal ladzina hum muhsinun. Kan tadi ujungnya nun, nadanya ikut dong. Kalau kita cinta mah sama nada. Assalamualaikum. Sama kan? Coba assalamualaikum. Coba. Innallaha ma'al ladzina ittaqaw wal ladzina hum muhsinun. Itu baru keren. Nadanya sama. Waladhdallin. Imamnya oke. Waladhdallin. Nah ini imamnya keren dari Mekah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nadanya sama kan? Kalau waladdallin. Ini belum mulai. Yang pertama Bu, senangkan dulu hati jamaah. Kalau udah senang apa aja gampang diatur. Betul nggak Bu? Ibu tidak punya kewajiban nyuci. Tugas nyuci bukan tugas ibu. Nyuci bukan tugas ibu. Jadi ibu nggak usah. Masak bukan tugas ibu, jadi ibu nggak usah masak. Nganter anak bukan tugas ibu, jadi ibu nggak usah nganter anak. Ya hari gini ngapain? Ibu main TikTok dapat duit, IG dapat duit, ya nggak? Tugas ibu cuma dua, satu taat Allah, taat suami. Cuma dua. Alhamdulillah. Fassolihatu qanitatun hafidatul lil ghaibi bima hafidallah. Wanita yang solihat adalah yang taat kepada Allah dan taat pada suami, malu menjaga kehormatan keluarga. Cuma dua. Alhamdulillah. Taat pada Allah, ibadah yang cakep. Ya Bu? Jawab. Taat pada Allah, ibadah yang cakep. Yang cakep aja bisa gak sih? Bisa. Sholatnya yang cakep. Puasanya yang cakep. Pakai kerudungnya yang cakep. Dandannya yang cakep. Gak usah masak yang cakep. Tugas taat kepada Allah, ibadah dengan baik. Yang kedua, taat suami. Ya udah, lakukan apa yang diperintahkan. Kalau suami perintah nyuci, sama aja. Kalau suami minta belikan makanan, minta ngomong, minta tidur. Jadi tugasnya cuma taat, nggak usah mah. Tapi kalau perintah masak, mas suami senengin dulu dah pokoknya.
Salawat dan salam teruntuk bagi Rasul Muhammad. Semoga kita semua tercatat sebagai umat nanti pada hari kiamat mendapat syafaat masuk al-jannah. Salatullah salamullah Salatullah ala yasin habibillah. Ibu-ibu kelurahan Tajur hidup insya Allah makmur. Kalau selalu dia bersyukur, apa saja diterima dengan syukur. Salatullah Jadi ada suara ini. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Semua urusan selesai dengan sholat. Ingin bahagia dengan sholat. Ingin kaya juga dengan sholat. Ingin apapun dengan sholat. Salatullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Yang tausiah namanya Tasil Amani, tinggalnya di BSD City. Wajahnya sekali, semua udah pasti mencintai. Salatullah salamullah. Ada yang nanya, kasih tahu jamaahnya boleh. Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Aku datang dengan cinta agar kamu bahagia. Hidup mesra selalu bahagia dari dunia hingga akhir sana. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Alhamdulillah listriknya mati, tetap kita nikmati. Walau kita jengkel hati, tapi semua sabar hati. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Allahumma salli wa sallim, Allahumma salli wa sallim, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Alhamdulillah wa syukru asik. Enak apa enggak? Itu yang ibu inginkan kan, ustadznya keren, ceramahnya keren, orangnya keren, semuanya keren. Alhamdulillah. Nah ustadz udah tua, ngomongnya pelan-pelan, gak kedengeran, gak menarik. Emang yang enak yang begini. Coba foto. Alhamdulillah. Bukan narsis. Mulai hari ini Bu, jangan komen negatif. Itu tandanya sakit di hatinya. Hatinya ada penyakit. Pertama, senangkan orang, kamu akan senang. Betul? Coba ikuti saya. Ingin senang, jawab senangkan orang. Sama-sama. Ingin senang, senangkan orang. Ingin kaya, kayakan orang. Ingin bahagia, bahagiakan orang. Ingin kawin,
Ingin kawin, kawinkan. Bukan kawinin orang, kawinkan. Jadi kalau ada yang janda yang butuh duda, carikan jodoh. Itu namanya mengawinkan orang. Jelas apa enggak? Jelas. Enggak ada negatif ya. Temennya ngeposting di WA group, masak, aduh aku masak kangkung. Jangan dong, cuma kamu aja diposting. Jangan. Masya Allah, kangkung tuh enak banget. Campurnya ternyata daging setengah kilo. Ada yang jatuh, Bu? Alhamdulillah. Ini belum ceramah, saya mah belum. Jenengin dulu. Alhamdulillah. Yang Allah muliakan Ibu Lurah Tajur. Mana orangnya? Hijau. Masya Allah. Yang hijau seperti baju saya juga hijau. Hijau, ini hijau. Abangnya gue hijau, makanya pakai kacamata pakai plus sih. Nuansanya hijau. Alhamdulillah. Yang hijau itu pakaian di surga, berlapis-lapis sutra warna hijau. Alhamdulillah. Kok hijau sendiri kenapa? Lurah. Biar beda. Kalau seragam bukan lurah, tapi bulu. Bulurah. Jangan kemana negatif. Iya. Ketua penggerak PKK Kelurahan Tajur. Ibu yang mana? Beliau juga. Kemudian ketua apa namanya? Format Forum Haji Salim. Enggak kedengeran kamu ngomong karena sih. Satu orang yang ngomong apa? Gimana nih? Itu di belakang bacaannya. Ya itu. Forum komunikasi. Forum pengajian rutin. Forum komunikasi majelis taklim akhlakul karimah. Oh namanya format. Oh pantas kalau tangan tuh namanya format ya? Kok saya ngisi di mana Karawaci sana juga namanya format. Kemudian di Cibodas format. Oh itu namanya format semua ya? Ngomong dong. Siapa yang hadir ke Masjid Al-Azham Maulid kemarin? Kan saya ngisi. Lupa. Makanya ngobrol terus. Handphone dipegang. Pasti ada rekamannya itu. Maulid kemarin. FKU atau PKT biasanya? Bukan, yang biru. Iya, bukan format. Bukan, yang biru. FKU, BKMT. Ya tapi ada orang format yang mudah format juga kok. Kan masih panas, siapa itu masih mati? Oh iya, baru dihidupin. Iya benar, pantasan aku panas. Karena ada kamu. Ya, tolong nyalakan. Oh, udah. Baru adem. Iya, tadi panas karena datang kamu. Ibu, jangan makan dulu. Hidup ini udah pedas, lagi mulut kamu. Ketua format, ibu-ibu dari RW 1 sampai berapa? 12. Dan semuanya saya cinta, saya sayang. Alhamdulillah. Mengapa mencintai kamu? Karena cinta bisa mengajak ke surga. Alhamdulillah. Saya hari ini jadwalnya tidak puasa. Kemarin puasa karena puasa Daud, ya. Jadi kalau ada minum saya minum. Gimana cara minumnya? Maksud dikunci begini? Belurah kalau dibuka. Bukannya dong. Alhamdulillah. Ternyata kuat juga walaupun kecil. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat di TikTok, saya pegang tangan kanan, tapi kelihatan kiri ya, maaf. Bismillah. Jangan negatif komennya. Aku bukan manja.
biar gue dapat pahala. Ngasih ladang. Iya. Apapun kalau dipikirin yang bagus, husnudon maka jadi baik. Suami meninggal baik apa enggak? Baik. Emang bisa sabar ngurus sampai mati? Alhamdulillah untung lah orang stroke udah 3 tahun ngapain? Enakan mana? Meninggal apa? Stroke lagi? Tuh, dengerin tuh. Mandiku, alhamdulillah ya Allah. Ini guruku, temanku sekaligus juga yang bawa saya kesini waktu itu. Kemudian juga partner saya umroh di Tajur. Alhamdulillah. Cuma setoran belum. Yang undang sekarang Bu RW 2. Mana Bu RW 2? Bu RW. Masya Allah. Yang undang. Yang undang. Yang undang. Yang ini. Oh, Bu RW. Insya Allah. Luar biasa. Sama bagiannya ya. Maaf ya. Oke, sekarang kita masuk materi. Ibu yang baik. Enak ya hari ini ya. Nenek, dulu nenek tuh cantik. Sekarang tinggal sisanya. Ya iya. Siapa yang ada tinggal sisanya? Semua tinggal sisanya. Kita tinggal menunggu 2. Satu menunggu waktu sholat dan menunggu sholat kan mati. Sebentar lagi duhur, kita tunggu duhur. Setelah duhur kita tunggu lagi. Setelah asar kita tunggu lagi. Setelah maghrib kita tunggu. Setelah isya kita tunggu. Terus begitu. Akhirnya kita tidak sholat lagi lalu di. Jadi hidup ini tinggal nunggu waktu. Pertama waktu dan kedua waktu di sholat. Jangan mati sholatkan. Ya Bu. Bu. Kalau di sini ada nggak sholat berarti tinggal disolatkan. apalagi di Isra Mi'raj itu adalah perintah yang paling utama dalam hidup ini adalah sholat. Semua urusan tergantung sholat. Kalau sholatnya baik maka semua urusannya baik. Amin. Ini cius. Bilangnya apa gitu? Cinta kepadamu. Yang tahu masa jawab. Semua urusan tergantung pengen sehat? Sholat. Di awal waktu berjamaah sehat. Kenapa? Gerakan sholat itu lebih baik daripada olahraga apapun. Dikasih tahu malah ngomong. Jangan nyautin. Saya kan lagi ngomong urusan apapun tergantung mau sehat karena adalah gerakan terbaik daripada olahraga apapun, betul nggak? Jangan komenin. Ya emang ya benar yang saya omongin benar. Kenapa? Dari Rasulullah Muhammad SAW. Apalagi sholatnya ibu adalah sepertiga malam terakhir dan itu adalah sholat terbaik setelah sholat fardu. Khairus sholat ba'dal maktubah qiyamul lail. Sholat terbaik setelah sholat fardu adalah sholat malam. Nah itu. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Udah jangan ngomong lagi. Kedengeran.
Nun di keheningan malam sebagian, wa minal laili dan sebagian malam. Fatahajat bihi, maka bertahajudlah kamu di sebagian malam itu. Nafilatalak, sebagai ibadah tambahan, menu yang nikmat. Setelah makan yang wajib perlu ada buah, perlu ada perlu ada dan buah terlezat itulah tahajud. Makanan tambahan. Untuk apa? Asa ayyab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Niscaya kamu akan diangkat oleh Allah hidup yang mahmudah, yang terpuji, yang mulia, yang baik. Baik apapun, bukan cuma sehat, bukan cuma kaya, tapi berkah. Kalaupun gemuk, gemuk sehat. Gemuknya cabi, cantik, bukan gemuk yang kakinya susah diangkat, tangannya susah bergerak, tapi walaupun gemuk, gemuk cantik. Alhamdulillah. Kayak kamu. Gemuknya gemuk indah, kayak kamu. Kayak kenal. Nah, LP, bukan LP. Memandangmu. Baik kinerjanya tahu aja. Walaupun ramping sehat. Karena ada orang ramping tapi gak jalannya penuh pengek. Mau gemuk silakan, mau kurus silakan, yang penting sehat. Jangan katain orang gemuk, jangan juga orang yang kurus. Dua-duanya punya manfaat masing-masing. Kalau gemuk, suami juga enak. Kalau kurus, suami juga enak. Gemuk enak jadi bantal, jadi guling. Kalau kurus enak digendong, ditenteng mana-mana gampang. Semua ada manfaatnya. Yang penting kita berpikir baik. Kalau berpikir buruk, semua jadi buruk. Maka siang hari ini saya mengajak ya, jadi orang baik. Mulai dari mana? Mulai berpikir baik, bersangka baik, atau berpikir baik, lalu berucap baik, berbuat baik, selalu jadi orang yang baik, gak pernah berhenti jadi orang yang baik, gak bosan jadi orang yang baik, semua tebarkan yang baik. Amin. Nggak perlu yang lain, baik saja. Pak Ustadz dia sakit, kita doakan semoga sembuh. Mendoakan orang sakit dapat pahala, mengunjungi pahalanya Masya Allah dinaungi 72 malaikat. Amin. Bahkan 72.000 malaikat menaungi orang yang menjenguk orang sakit. Kalau perlu yang sakit dikunjungi ditambah, mohon maaf bu, kan ibu nggak makan daging, nggak makan sayur-sayuran, diinfus kan, nggak makan buah-buahan, maka diganti dengan amplop ya. Kata si yang sakit, untung saya sakit. Jadi semua format datang nyumbang, alhamdulillah. Semua baik, nggak ada yang buruk kalau pikirannya baik. Ustadz saya lihat ibu jangan bolong-bolong. Ibu ngeliat di mall Ciledug situ masih buka nggak? Dulu kan tutup tuh. Buka lagi ya. Bu, lihat ada orang putih cakep laki-laki. Ya Allah, ceweknya pesek pendek. Jangan ih kok mau kok doyan. Justru kata laki ini yang gue cari yang unik. Jadi jangan samakan ibu dengan dia. Jangan punya pandangan negatif pada dirinya. Jangan bandingkan, karena orang punya pikiran berbeda-beda.
Ada yang senang pendek, ada yang senang tinggi. Tugas ibu berbuat baik, berpikir baik, berucap baik. Masya Allah, Allah jodohkan ya. Oh, jangan kok mau sih? Rumah cici kan? Gak boleh ngomong gitu. Orang dia mau anaknya banyak. Berarti kan dia doyan. Berarti kan dia cinta. Buat apa istrinya cantik gak punya anak? Kenapa? Istrinya takut punya anak. Nanti kalau punya anak repot. Ada nggak begitu? Orang yang mana? Dia datang orangnya. Orang kaya anak cuman atu, cuman 2. Anak yang banyak. Anak saya 4. Alhamdulillah. Nyamain aja. Bagus bu. Kenapa? 1 nikah, masih ada 3. 1 nikah, ada 2 lagi. Jadi kita hidup ini seneng terus. Alhamdulillah. Saya udah nikahin 2 anak. Pertama tahun 2020 udah punya anak. Tinggal di Legok. Namanya Villa Rizky Insan. Yang kedua 1 Desember kemarin menikah. Punya rumah di Parung Panjang. Namanya The Live Residence. Yang ketiga, saya baru mengambilkan rumahnya. Alhamdulillah. Masih ada omongan di rumah. Sekarang sedang skripsi, nanti tahun depan menikah. Kenapa? Karena saya baik, saya berbuat baik, saya berpikir baik. Setelah wisuda menikah, jangan tunda, jangan nunggu. Kenapa? Umur selalu berjalan tidak terasa. Betul? Nikahkan saja anak. Kalau nggak ada jodoh, carikan jodoh. Ya bu, banyak jodoh. Kenapa? Ibunya yang nggak berani, orang tua nggak berani. Ma, aku mau sama Joni pengangguran. Ibu ngomong diganti. Joni nanti jadi orang baik. Gimana caranya? Ibunya, bapaknya baik, anak ini suruh baik. Nanti yang datang anak yang baik, Joni akan mengikuti. Kalau anak kita solehah, orang akan mengikuti. Calon istri gue solehah banget, hafal Quran. Masa gue kayak gini? Nanti akan Allah rubah dia. Gak usah bilang, Joni, lo gak ngaca, lo gak mikir. Anak gue lulusan pesantren, sarjana. Lo sarjana muda, baru ke semester 3. Tunggu dulu sarjana. Udah jadi orang baik, nanti datang ke rumah saya. Please. Ngadunya tengah malam lewat. Ya Allah, anak saya suka Joni. Tapi kan Engkau bisa merubah segalanya ya Allah. Ya Qalibul Qulub. Ya Allah, Engkau yang membolak-balikkan hati, pemilik hati sang anak itu. Baguskan hati jiwanya ya Allah. Jadikan seperti anakku yang solehah. Dia belajar, dia ngaji, dia ingin tunjukin tuh. Sama Bu RW datang. Assalamualaikum. Datangnya sebelum maghrib, begitu maghrib. Maaf bu, saya mau sholat maghrib di masjid. Calon mantunya bagus banget ini. Ternyata si Joni. Didoakan ibu, jangan. Awas lo ya, gak datang lagi sama anak gue. Jangan bu. Boleh jadi itu jodoh anak kita. Jangan hina, boleh jadi di jodoh anak kita. Anak mau, jangan Gitu. Tapi kan Ustaz dalam surah An-Nur kan bilangnya kalau laki-laki baik untuk perempuan yang baik, kalau perempuan baik untuk laki-laki baik. Kok bisa kayak begini? Shhh. Allah takdirkan ibu harus sabar mengajar kepada dia. Dengan cara apa? Ajarkan anak-anak kita jadi anak yang solehah, maka laki akan datangkan laki-laki yang soleh. Amin. Jangan nurut apa-apa. Alhamdulillah. Saya belum ngomong gini, ya Allah, datangkan pada saya seorang dokter yang anak orang kaya, kemudian dia solehah. Dia tahu saya datang ke rumahnya, ngajar ngaji dia. Saya tanya, Mbak, fakultas apa kuliahnya? Kedokteran. Wih, aku baru ngomong kedokteran nih, pas banget. Saya tanya, Mbak, nanti kalau dari suami yang kayak apa? Dokter spesialis. Oh, bukan gue. Tapi setelah saya ngaji, saya hijrah pakai jilbab, sekarang saya nyari imam. Gue dong.
Resahkan baik. Jangan bilang, wah gue gagal aku. Sabar, sabar. Jangan komen negatif dulu. Ya Bo, jaga mulut. Karena katamu adalah doamu. Anakku sebagaimana aku. Anakmu sebagaimana dirimu. Coba lihat, anak namanya Asih. Sih, kalau ibu Jono nelpon bilang ibu nggak ada. Kring, halo. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ini dengan siapa? Oh Bu Jono. Mau dengan siapa Bu? Mau sama ibu ada. Kata ibu, kalau ibu Jono nelpon, ibu bilang nggak ada. Dia jujur tapi bohong. Siapa yang bohong? Ibunya. Siapa ngajarin? Ibunya. Jadi ibunya mengajarkan bohong, anaknya sih jujur. Jelas? Jadi siapa ngajarin anak kayak begitu? Emaknya. Jangan main handphone, emaknya terus. Bahkan ngaji main handphone. Dapat pahala yang pengen sama ustadznya. Dia lagi memformat apa yang diisikan sama ustadz. Gak boleh suudzon. Lagi ngirim tuh, saya cakep. Nanti diundang lagi. RW yang lain boleh ngundang, jangan RW dia doang. Kadang-kadang gitu saingan. Aku punya jagoan, nanti orang nggak boleh ngundang. Boleh ngundang. Tolong tuh dimatiin handphonenya. Jangan bunyi. Bisa aja. Dia lupa beliau saking asik. Iya. Sakit terkesima. Masya Allah. Kan ente tahu sih. Saya lanjut ya Bun. Iya. Buluran kalau ini silent buluran. Dimatikan suara ini kecil. Ya. Saya lanjut ya Bun. Ya Bun. Jadi orang baik. Sholat itu mendidik pribadi yang baik. Dia jujur, dia sabar, dia syukur, semua sholat. Sudah yuk kita rubah semua dengan sholat. Sampai Allah mengundang Rasulullah Muhammad SAW ke Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha itu hanya diperintahkan sholat. Kenapa? Sholat adalah ibadah terbaik, ibadah paling utama, dan ibadah yang tidak ada penggantinya. Ibadah yang terbaik. Bahkan semua ibadah tidak akan diterima kalau tidak sholat. La yaqbalu a'malakum illa bisolat. Tidak diterima amal-amal kamu kecuali sholat. Diiringi dengan sholat. Kita sholawat. Sholat, sholat, sholat. Sholat, 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 sholat. Sholat, sholat. Semua dengan sholat. Sholatullah, salamullah ala toha Rasulillah. Sholatullah, salamullah ala yasin Habibillah. Semua urusan dengan sholat. Ingin kaya dengan sholat. Ingin bahagia dengan sholat. Ingin berkah juga dengan sholat. Yang belakang mana suaranya? Kiri saya. Ibu. Sholatullah. Ingin hebat, ingin kuat, ingin berkat, dirikan sholat 5 waktu, jangan sampai telat. Hidup berkat, hidup bahagia, hidup sehat dari dunia hingga al-jannah. Sholatullah, salamullah ala toha Rasulillah. Sholatullah, salamullah ala yasin Habibillah. Sholat naik derajat dengan sholat. Berubah akhlak orang dengan sholat.
Jangan pakai kata-kata, jangan pakai apapun dengan sholat dan doa. Kamu kayak orang tetangga tuh baik, nggak usah. Ibu ambil air wudhu, sholat. Ya Allah, anakku adalah hambamu, anakku lah takdirmu yang kau berikan amanah kepadaku. Maka ya Allah, bimbing dia, bolehkan hatinya jadi anak soleh, anak yang baik ya Allah. Tuh kan? Alhamdulillah. Maka ini ayatnya. Oh, ini ayatnya. Ntar lupa. Jannatu adni. Ya. Jannatu adn, surga-surga Aden. Ya. Yadkhulunaha wa man salaha min abwabiha. Saya salah bacanya. Jannatu adn yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Itu teman. Surga Aden dimasuki oleh orang-orang soleh. Siapa mereka itu? Orang soleh min abaihim, dari ayah-ayah mereka. Lalu azwajihim, pasangan-pasangan mereka. Wa dzurriyyatihim, dan anak keturunan mereka. Bapak-bapaknya ke atas. Berarti suami ibu, mana lagi? Ke mertua, terus kakeknya mertua, terus ke atas. Lalu ibu diajak. Kalau satu zaujatihim, tapi kalau banyak azwajihim, istri mereka. Kalau ini istri mereka diajak tuh. Dan yang ketiga wa dzurriyyatihim, dan anak-anak keturunan mereka. Siapa itu? Anak-anaknya, cucunya, cicinya, terus ke bawah. Di bawah surganya masuk bareng-bareng. Alhamdulillah wa syukru. Asyik? Jelas apa enggak? Makanya ngajak soleh, suami diajak soleh, ibu caranya soleh. Bapak bawa kayak tetangga tuh sholat subuh ke masjid, ibu nggak, pasti dia tersinggung. Apalagi suami, suami itu nggak mau kalah sama istri, apalagi istri selalu menang sama suami. Dan suami terbaik adalah yang mengalah dan memaafkan istri. Suami terbaik. Kalau suami salah, maaf. Kalau si istri yang salah, suami merasa salah. Maafkan mama, aku yang salah. Iya. Kata Rasulullah, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik suami adalah yang paling baik bagi keluarganya, istri, anak-anaknya, dan aku adalah suami terbaik untuk keluargaku. Orang berbuat buruk, jangan balas. Jangan balas. Kalau sanggup balas, kalau bisa balas, sanggup yang sama. Tapi jarang orang balas sama. Ada dendam di situ. Maka gak usah balas. Lalu maafkan. Maka kamu akan gugur dosa-dosanya. Jelas? Halo? Kalau orang pelit, kita sedekahi, maka akan terbuka pintu rezeki buat kamu, buat ibu. Dan rezeki dibuka dari pintu ibu. Iftah yadai ummuka, bukalah kedua tangan ibumu, maka Allah
akan bukakan pintu-pintu rizki. Semakin sering membuka tangan ibu, semakin sering Allah buka pintu rizki untuk kita, untuk kamu, ibu. Ayatnya saya baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengar baik-baik ya Bun. Dapat pahala rahmat Allah mendengarkan Al-Qur'an. Sedang ngomong Yas'alunaka madza yunfiqun qul ma anfaqtum min khair falil walidain wal aqrabin wal yatama wal masakin wa bis sabil. Al-ayat. Ketika dia bertanya kepada Muhammad tentang infak, tentang sedekah, tentang nafkah, tentang harta yang akan dinafkahkan, madza yunfiqun qul ma anfaqtum. Katakan Muhammad, apa-apa yang kamu nafkahkan, yang kamu infakkan, ma anfaqtum min khair, dari harta yang baik. Fa'il walidain, yang pertama kasih orang tua. Wal aqrabin, kerabat dekat, kakak adik dan anak-anaknya, kerabat kakak adik, uwak dan paman, bibi uwak dan paman, dan anak-anaknya dia, kerabat dekat. Yang ketiga baru orang lain, wal yatama. Yang keempat wal masakin. Yang kelima wa bis sabil, orang kehabisan biaya dalam perjalanan. Lihat bunda, mana untuk saya? Nggak ada. Semua untuk orang lain, dan orang yang utama adalah kedua orang tua, lalu kerabat. Maka tolong jamin kedua orang tua kita, dia tidak kekurangan harta, tidak kekurangan rizki di masa tuanya. Jamin dia dengan anak-anaknya. Maka kalau anaknya 5, menjamin hidup satu emak saja, maksudnya nggak sanggup. Berbahagia yang punya anak banyak dan semuanya anaknya baik. Setiap bulan jatah ibu 500 kali 10, 5 juta, anaknya 10. Enggak banyak dikasih. Kalau mati gimana bapaknya ibunya? Kubur. Bisa nggak sedekah untuk orang tua kita udah meninggal? Bisa apa enggak? Tuh jawabannya. Tadi yang nanya, kalau meninggal gimana caranya? Sedekah atas namanya, umroh atas namanya, pagi haji atas namanya, terus kurban atas namanya, terus banyak yang bisa dikerjain. Jadi nggak ada. Gimana bapak udah meninggal? Belum selesai dah nanya duluan. Bunda, kalau mereka nggak ada, datangi teman-temannya, teman-teman ayah, ibu kita datengin. Mak, ini sedekah atas teman emak, teman emak. Kamu ingat aku? Iya Mbak, dulu kan suka main emak waktu ngaji bareng, saling menuntun, saling menjemput. Iya Mak, kamu tuh baik. Saya dijemput pakai motor, tapi emaknya lupa nggak pernah isi bensin. Ini anaknya baik juga. Alhamdulillah. Doain ya Neng, biar dia Allah ampuni itu. Gua nggak ngomong sama lo. Kenapa ngerasa lo? Nah itu sekaligus aja deh, Bu. Kalau jemput temannya naik motor, diisi bensinnya.
Antar jemput naik Gojek sekarang berapa? Terdekat 15.000. Nih Neng, udah 15 buat bensin ya. Iya makasih mak. Jadi nggak usah. Tetap dikasih taruh di rumahnya. Dia mau kalau ibu pergi diambil pasti. Itu namanya orang tahu diri. Ini dijemput aja gak pernah balas kasih. Ya betul. Datang orangnya. Datang gak orangnya? Gak usah tersinggung, semua terjadi. Tinggal dibagi berikutnya, tinggal kasih. Apa susahnya? Tuh, sedekah pertama untuk orang tua. Tolong jamin orang tua kita bahagia di masa tuanya. Dan kalau dia minta makan, jangan dilarang. Ulangi. Itu karena negatif terus kamu. Nih, orang tua itu sakit. Kamu yang sakit. Buka minum. Ini buka minum tuh. Jamaah umroh saya nih sama Mande, insya Allah. Sehat bun? Insya Allah. Bawa apa untuk saya hari ini? Kasih hadiah kayak datang doang. Ya kasih ucapan terima kasih Ustadz nanti. Itu berpikir baik. Bun, tolong. Mak minta apa? Jangan dibantah, kasih aja. Dari situ mak udah gak ada maknya. Coba dengerin saya baik-baik. Kenapa kok gitu? Saya udah orang tua, udah 56 tahun umur saya. Makanya saya udah mulai merasa. Saya udah ajarkan mereka itu. Saya kalau ceramah saya ajak nih. Saya mau begini, biar dia dengar. Kalau mau langsung itu ceramah melulu gitu kan anak mah. Kalau begini kan dia denger aja. Orang tua yang minta apapun tolong dikasih. Katakan iya. Emak pengen berangkat umroh. Siap mak, semoga. Jangan ngomong gini, nambah sedih. Lama umroh. Saya aja punya utang, adik punya utang. Jangan nambah beban. Insya Allah mak, doain ya mak. Dalam tahajud mak doain kami berlima bisa berangkat umroh mak. Kami akan patungan 5 juta. Senang. Maka Allah dia angkat tangan. Ya Allah, ya Allah anak-anak hamba baik. Jangan bikin kesel. Mak pengen makan tambak, beliin. Nah kita ikut makan di situ bareng-bareng. Dan lalu kita kasih makan dia 3 biji aja. Iya tapi jangan ngomong. Mak cerita jangan. Ikut makan bareng nanti kan habis tuh. Mak makan cuma 2 cukup. Jadi nggak jadi kolesterol. Jadi senengin aja. Itu sembuh penyakit. Kok kamu punya seragam bagus pink sama putih itu kok bagus ya? Beliin. Emak juga ngaji. Alam udah tau ngapain harus pakai seragam? Beliin. Senengin aja. Kalau udah senengin doanya banyak dan arsnya bergoncang. Demi Allah. Iftah ya jaya buka. Buka kedua tangan ibumu. Buka itu maksudnya apa? Senengin, datengin, temenin, kasih rizki, kasih duit. Dan di masa tuanya kita jamin mak gak usah ngapa-ngapain, ibadah aja, pengajian aja. Nanti diantar sama ini, kasih mbak satu ngantar kemana-mana, kita kasih gaji berlima anaknya. Oh saya gak sanggup. Ini orang-orang gemuk begini kan makan sini makan duit sini. Jangan tersinggung ya bun. Nah bu. Kalau emak bahagia, senang, gak usah minta, doanya banyak. Beli soto sate 10 tusuk, padahal dia ngambil 1. Kok alat yang nggak jadi? Kita yang makan. Sakit kalau dibilang jangan mak, kolesterol kambing, jangan mak itu penyakit asam urat, jangan mak itu gula. No. Karena pikirannya bu, nih saya umur segini banyak nanya, kok Ustaz kayak gitu wajahnya perawatan ya? Enggak, biasa aja banyak wudhu aja, mau pakai bedak aku. Wajah saya itu lembut dan merah. Jadi harus pakai bedak. Tadi saya masuk ke
Ntar ya Pak Satpam, saya bedakan dulu. Ditungguin Pak Lurah dan nungguin di pintu, gua nggak turun-turun. Saya bedakan dulu. Serius, kenapa ini merah? Merah wajahku. Gak percaya. Semu bersemu Humairo dong. Humair, laki-laki Humair. Kalau perempuan Humairo. Surah Al-A'raf ayat 31. Bu. Nih. Tadi sebelumnya surah Al-Baqarah 15. Ini sekarang Al-A'raf 31. Ya bani Adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjid kulu washrabu wa la tusrifu innallaha la yuhibbul musrifin. Jam 11. Sabar. Pulang dulu nggak apa-apa. Balik lagi. Saya nggak ada yang keluar, nggak ada yang pulang. Asik. Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang bagus ketika masuk masjid. Masih taklim. Dasternya dibikin sedang rupa sehingga menjadi gamis, bisa kan? Itu aja repot. Mikir yang gampang aja. Kulu washrobu, makanlah, minumlah kamu, wala tusrifu. Yang penting gak berlebihan. Emak minta sate, beliin. Emak udah gak ada giginya, blenderin. Yang penting jangan dia bikin sakit hati. Itu yang bikin penyakit. Lalu orang gampang sakit, gampang wafat itu karena sakit hati, stres, nyut. Bukan karena makan sate, bukan makan soto Betawi, kagak. Karena omongan anak-anak yang nyakit. Sate mending bisa makan, menghina bener. Beliin kagak nyakitin. Hei anak-anak, saya tanya, ibu anak bukan? Jawab, ibu anak bukan? Kalau ibu anak, tolong tuh sedekahi dia, muliakan masa tuanya, jangan kekurangan hidupnya, bahagiakan dia, senengin dia, minta apapun kasih. Kamu, saya, kita nyesel kalau udah nggak ada. Demi Allah. Saya dulu kaya bu, ketika ibu masih hidup. Setiap bulan saya kirim 1,5 juta. Sekarang kirim buat siapa? Dan itu mah nggak ada buat kirim. Begitu beliau ada, buat kirim ada. Alhamdulillah. Kirim kakak saya tinggal 2, kakak Ipa. Nggak sampai segitu, 500. Emak 1,5 juta. Apa yang diinginkan? Aku wes duitnya, ya udah mah ambil. Saya kasih BRI, di kampung kan ada BNTU. Nanti datang ke situ, mah ambil aja bukunya, udah ada duitnya. Alhamdulillah. Kemarin saya hajikan. Berturut-turut 2 tahun saya berangkat haji. Doa dia, ya Allah 2023 pengen hajikan bapak saya, berangkat. Waktu dulu udah sakit-sakitan, waktu umroh saya gendong. Alhamdulillah. Itu masih kurang. Waktu haji 2003, ya Allah pengen menghajikan emak, bapak udah emak. 2004 kemarin saya hajikan. Alhamdulillah. Saya haji tahun 2005, masih muda, ingis masih kuat ya Pak. Kalau dulu, sekarang ini masih begini, dulu bagaimana? Katakan Masya Allah. Sakit hati. Ini penuh hikmah bunda, tolong jangan negatif ya, yang bagus pikirannya. Toh
emak bahagia, kita jadi bahagia, cucu bahagia. Itu menurun. Sholat pertama. Yang kedua, jadi orang baik terus. Yang ketiga, sedekah. Paling utama untuk orang tua. Kedua dengan kerabat. Ketiga baru orang lain. Ketiga, empat orang. Tiga, empat, lima orang lain. Jelas apa enggak? Utamakan orang tua, utamakan kakak adik kita. Jangan yang lain dulu. Kan ada orang ibu baik sama temennya, diajak makan, diajak sini. Ada kakak sama adiknya, minta aja nggak dikasih, utang nggak dikasih. Karena gue tahu lo kalau utang nggak bayar. Udah gitu rebutan sama pak warisan. Hening sejenak. Ada yang kena kan Ustaz? Ada yang kena. Kan saya ngomongin saya sendiri. Memang namanya nasihat itu ya untuk siapapun yang datang. Yang terakhir 1 jam aja lah sih. Nanti undang lagi lah. Yang bulan-bulan kan ada. RW lain kan boleh ngundang, hanya RW itu, jangan itu aja. Ya boleh ngundang. RW 2 nih. Kenapa harus malu? Ya. Karena dia undang kata itu enggak usah, enggak punya jagoan, jangan sayang-sayang sama Ustaz. Ini Ustaznya enak, undang terus enggak apa-apa. Bu Lurah menyetujui aja kok, itu mah urusan RW. Yang ngasih transfer juga RW. Ustaznya nggak bosan. Hah? Ustaznya nggak bosan gitu. Coba aja undang, kalau dia nggak mau berarti bosen. Oh gitu. Atau bentrokan, ya. Mande tahu jadwal saya, itu Bu Kaminem tahu jadwal saya, karena dia ngintip di status saya terus. Bu Novi, Halimatun Novi, ibu yang juga tahu. Ya dulu undang saya apa? Jamaah saya, Mande pantar saya tuh umroh, alhamdulillah dapat 33 orang, dari 100 juta. Saya dikasih mobil itu 30 sekian juta. Alhamdulillah. Baik, kita doain. Kalau umroh jangan main sama beliau aja. Nanti biarin beliau ingat sama saya. Oh ya, saya ke atas, saya bawa ke atas ya. Masya Allah ya Rob. Alhamdulillah. Saya cerita yang baik, gak ada yang buruk ya. Oke, terakhir pun yang bisa mengubah hidup kita, takdir kita adalah Allah. Dengan apa? Doa. La yarudul qada illa bidu'a. Tidak ada yang bisa merubah qada dari yang lain. La yarudul qadar illa bidu'a. Tidak ada yang surah takdir kecuali doa. Allah yang merubah dengan doa kita. Maka anak-anak kita jangan larang, jangan dicegah. Kalau udah pengen nikah, kasih. Aku udah ngembet, kasih, jangan lama-lama. Nanti gimana rizkinya? Rizkinya ada di surah An-Nur ayat 32. Waqihul ayama, dan nikahkanlah orang-orang yang membujang di antara kalian, masih sendiri di antara kalian. Pembantu-pembantu kalian yang sudah sanggup menikah, nikahkan. Kalau kamu khawatir miskin, fakir, Allah yang memampukan kalian. Allah bikin orang lo nikah bu, doanya banyak. Satu, dari dua tadi doa sendiri jadi berdua. Dua pengantin tadi menjadi berdoa. Ya Allah, saya sudah punya istri, masih nganggur aja. Terus kata istri, ya Allah, suamiku kasih pekerjaan. Pas 1 jam nih. Terus mertua, ya Allah, mantu hamba masih nganggur, kasih kerjaan. Terus kata orang tuanya, ya Allah, anak saya udah menikah, kasih kerjaan. Doa makin banyak. Tetangganya melihat gak kuat kan, itu orang masih nganggur aja, ya Allah berikan dia kerjaan, ya biar bahagia. Ya, 1 jam pas. Udah ketemu belum? Surah An-Nur ayat 32. Jadi kalau ada yang masih bujang bu, carikan jodoh. Terus kalau dia punya jodoh, segera nikahkan. Jangan ngomong gini, ntar kalau udah kerja, ntar kalau punya rumah.
Kapan punya rumah, kapan dia kerja, hanya Allah yang tahu. Maka dengan menikah itu Allah akan berikan rezeki. Dulu belum menikah, nggak punya apa, belum menikah ternyata punya apa-apa, bisa beli, bisa apa. Alhamdulillah, Allah bikin mampu. Punya anak bisa sekolah, punya 2 bisa sekolah, anak 3 sekolah kuliah semuanya. Padahal duitnya nggak banyak, segitu-gitu, tapi Allah cukupin. Alhamdulillah, wa syukur. Bilang bareng-bareng sekarang, bareng-bareng bilang ya. Ikuti saya. Tangan diangkat. Bismillah. Yang semangat. Bismillah. Saya syukur. Saya sabar. Saya ikhlas. Saya ridho. Saya sehat. Saya kaya. Saya bahagia. Saya berkah. Ulangi. Tunggu. Bu, ini namanya afirmasi. Kata-kata baik yang diulang-ulang itu akan mengangkat saja doa dan akan terjadi nggak pakai lama, ya. Bu belum umroh, ya Allah tahun ini umroh. Bilang begini, ya Allah saya pengen umroh kayak orang-orang umrohin tahun ini, ya Allah segera berangkat umroh. Lalu daftar semampunya, nggak usah banyak-banyak, semampunya. Nanti Allah akan mudahkan dia dapat duit. Itu doa, ya. Afirmasi. Bismillah. Saya syukur. Saya sabar. Saya ikhlas. Saya ridho. Saya sehat. Saya bahagia. Saya berkah. Bismillah. Saya syukur. Saya sabar. Saya ikhlas. Saya ridho. Saya sehat. Saya kaya. Saya berkah. Itu tiap pagi diucapkan, sebelum tidur diucapkan, setelah doa maka akan cepat. Kenapa, Bu? Karena itu namanya VIBES. Ulangi. VIBES. Baca. Vibes. Apa itu vibes? Nuansa. Vibes itu suasana. Suasana hati yang baik mengundang kebaikan. Suasana yang gemuruh mengundang keburukan. Suasana yang akan terus begitu. Suasana yang gelap akan mengundang gelap. Dan dalam diri kita itu ada namanya neurotransmitter. Ada apa? Ada energi yang dilepas. Coba ibu gini. Itu dilepas buruk. Itu orang ngapain sih? Itu kan kita pegang. Masya Allah senyum dan cantik senyumnya, Masya Allah tersungging. Senyum tersungging. Jadi hidupnya penuh makna bahagia karena dia senang bahagia menyenangkan orang. Ya, penutup. Bu, 3 aja penutupnya. Innamal mu'minun hayyinun layinun wasahlun. Orang mukmin itu pertama nyenengin, yang kedua lembut, ketiga mudahin. Ulangi. Orang mukmin itu pertama nyenengin, seneng, buat seneng siapapun, ketemu siapapun senengin dia, senengin aja, puji aja, bahagiakan saja, jangan yang lain. Yang kedua, lihat, lembutin. Apa itu lembut? Lembut adalah keadaan vibe, suasana yang membuat orang tidak tersinggung, membuat orang nyaman, membuat orang bahagia. Namanya adalah lembut. Keadaan di mana orang nyaman, namanya lembut. Nih contoh, Bu. Contoh, Bu. Ibu nggak mau apa-apa, tapi bau ketek. Sebelahnya gitu. Enggak nyaman, enggak aman, itu kasar, itu jahat. Makanya ke masjid, ke taklim tadi Al-A'raf ayat 31, pakai pakaian yang bagus, sudah mandi dan wangi. Wangi biasa untuk ibu-ibu, jangan ya, wangi yang lembut. Tetangga sebelah itu enak, nyaman, kenapa? Karena ibu wangi. Jangan lupa ini. Saya suka begitu, dekat-dekat saya mau foto. Ustaz foto. Ayo cepat fotonya. Kalau gitu tuh ada yang ada bau tuh, harus tahan. Saya bilang kok suaminya betah.
Kalau begitu saya udah ganti itu begitu. Ganti pakai yang bagus. Bukan orangnya gitu. Iya, Ustaz. 2, lembut. Bu, lembut apa enggak? Ibu duduk sama saya dari Bandung sampai ke Jakarta, kagak ngobrol, kagak menyapa. Lembut apa enggak? Kasar. Cantik tapi judes. Duduk, sapa, assalamualaikum. Ibu mau kemana? Saya namanya Taslim. Ibu siapa? Ah, ibu yang beli tajur ya? Pak Ustadz ingat? Iya, masya Allah. Dulu kan ibu di depan saya. Misalnya, bikin suasana nyaman, aman. Maka katakan 3. Yuk, ikut saya. Saya aman bagimu. Katakan. Saya aman bagimu. Unjuk dong. Saya aman bagimu. Saya aman bagimu. Saya nyaman bagimu. Saya nyaman bagimu. Saya manfaat bagimu. Saya manfaat bagimu. Sekarang pegang teman tetangga sebelahnya. Saya aman bagimu. Katakan. Saya nyaman bagimu. Saya manfaat bagimu. Gantian sebelahnya, gantian. Tadi ibu sama siapa? Ibu kesini. Oke. Ya. Yuk katakan. Saya nyaman bagimu. Saya aman bagimu. Saya manfaat bagimu. Praktekkan dimanapun. Punya tetangga, alhamdulillah tetangga aku aman bagimu, manfaat bagimu, nyaman bagimu. Jangan tetangga yang pemarah, tetangga yang menyinggung, tetangga yang berantem. Ya betul? Banyak begitu. Jadi sekarang katakan, aku nyaman bagimu tetanggaku, aku aman bagimu tetanggaku, aku manfaat bagimu. Bisa? Sekarang ngomong bisa, bisa? Ngomong bisa? Bisa? Katakan bisa? Saya aman, nyaman, manfaat bagimu insya Allah. Bilang bisa? Bisa. Dengerin. Saya menjadi orang yang aman, nyaman, manfaat bagimu insya Allah. Bisa. Yakin? Yakin. Bilang bisa? Bisa. Ulangi. Itu bukan galak tegas, beda galak sama tegas. Nih, dengar bu, suka salah sangka. Anak gue ya sholat, galak apa tegas? Awas ke sholatnya, beda nggak? Beda. Ayo anakku sholat, mama temenin. Tegas apa galak? Sambil megang tangannya, ayo ke bawah ke motor dianterin. Galak apa tegas? Tegas. Anakku, bangun, sholat subuh bersama, mama antar. Tegas apa galak? Tegas. Kalau galak nih, awas lo ya kalau ada bangun, mama pengen sarapan. Galak. Beda, nada sama, tapi kata-kata beda, itu beda. Kata orang Medan, hei aku cinta kamu. Kamu nanti, aku cinta kamu. Beda dengan kalau orang Jawa, nyuwun sewu, kulo guys, dapat kalau jenengan. Kalau orang Batak mah, saya itu cinta sama kamu. Gimana? Terima kasih. Dua, ulangi ya. Bilang apa tadi? Bisa. Saya aman, nyaman, manfaat bagimu insya Allah. Bisa. Yakin? Yakin. Oh yang bikin? Bisa. Aku saksinya bilang. Bisa, bisa, bisa. Tangan ke depan. Aku saksinya. Bisa, bisa, bisa. Kanan ke depan, kiri ke depan. Pertemukan dua-duanya ya. Coba. Saya saksinya. Bisa, bisa, bisa. Katakan itu berulang terus-menerus akan jadi kenyataan. Yang terakhir memudahkan. Tadi 3 ya. Orang mukmin itu pertama menyenangkan, yang kedua lembut, yang ketiga memudahkan. Bikin urusan mudah, jangan susah. Aku kuliah, insya Allah. Nah, doain mama bisa bayar. Jangan, Allah, papamu udah pensiun, mana bisa mamanya kan. Itu orang tidak syukur, itu orang kufur. Doain aja anaknya bisa kuliah beasiswa. Amin.
Doa ibu menggoyangkan langit dengan tangisan kepada Allah. Ibu, saya kasih amalan yang bagus, yang ringan. Ibu baca istighfar 1000 kali setiap hari. Dibagi aja. Tuh kan banyak amat. Dibagi aja. Pagi 100, sambil baca 100, sambil nonton TV 100. Kemudian nanti dihitung tempat yang ada angkanya itu. Tahu-tahu 1000, gak terasa demi Allah. Baca itu. Dari mana Ustaz tahu dari mana itu? Surah Hud ayat 3. Wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi yumatikum matan hasana ila ajalin musamma. Allah. Dan hendaklah istighfar kamu pada Rabb kamu dan bertaubatlah kepadanya. Niscaya Allah akan bikin hidup kamu baik, hidup kamu penuh manfaat, hidup kamu berbanyak rezeki. Surah Hud ayat 3. Sampai waktu Allah tentukan. Cukup sampai di sini. Alhamdulillah. Semoga manfaat. Oke, ibu yang bawa handphone tolong dibuka handphonenya. Dibuka semuanya. Biar nggak usah nanya ke RW yang lain. Dengan nomor WA. Ibu mau hajatan boleh undang saya. Ibu mau nikah lagi boleh undang saya. Catat bu. Catat. Biar punya sendiri. Ini nomor handphonenya Ustaz itu loh. Kan bisa aku mobil sama orang lain. Ntar aku minta. Catat tangan minta bolong. Nomor WA 0813 1411 3960. Katanya nggak butuh. Bu Lurah tulis, kasih Pak Lurah. Pengajian Pak Lurah nanti lebih halal di sini. 0813 1411 3960. Ibu konsul apa aja saya kasih. Tapi sabar ya. 0813 1411 3960. Udah. Udah. Tulis langsung di Oke. 0813 1411 3960. Jadi saya harus seperti maklum ibunya kan nyari angka dulu. Masya Allah. Ibu langsung lihat DP saya, Masya Allah, profil saya. Nanti undang lagi pakai baju itu, ya. Bun, udah? Sekarang yang punya, sekali lagi ya, mau 10 kali nih, 0813 1411 3960. Tulis Dai Asyik, ya. Yang di undangan kan saya bikin flyer ya. Bun, itu saya bikin flyer sendiri, ya. Di sini nggak bikin, saya bikin sendiri. Ya. Terus, jangan tutup dulu. Buka YouTube. Buka YouTube. Buka YouTube, kemudian tulis Dai Asyik Official. DAIASYIK Official. Saya ingin ibu sedekah buat saya hari ini. Gak usah duit, gak usah makan. Sedekahnya pertama like, jempol. Udah ketemu belum? Ya. Pakai baju merah ya. Yang kedua, subscribe. Oke? Lonceng dibunyiin. Setiap minggu saya kirim video, bisa ibu tonton. Ceramahnya bagus-bagus. Yang ketiga, nanti linknya di share, ya. Dan jangan lupa di komen apapun. Masya Allah Ustaz, alhamdulillah gitu aja. Biar banyak komen. Saya ingin mencapai 1000, di baru 883 tadi ya. Ibu bantu saya dan nanti share, minta tolong di yang lain ngasih subscribe. Oke? Terima kasih sedekahnya. Mana udah subscribe belum? Alhamdulillah. Subscribe udah. Loncengnya udah. Masya Allah, luar biasa. Terima kasih semuanya ya, bebekku semuanya. Kita doa sekarang. Nanti ini ada di YouTube hari Jumat besok atau Sabtu atau Minggu atau Senin ya. Bismillah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Pak Ustadz, maaf ya. Ibu-ibu, setelah doa jangan bubar dulu, kita salam-salaman dulu ya. Ya, silakan Pak Ustadz. Membuat konsernya bikin lagi susah. Biar nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana wa lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad ya dzal jalal ikram. Allahumma kfina bihalalika an haramika wa agna fadlika amman siwa. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalin yuqarribu hubbika. Ya Allah, sesungguhnya kami mohon kepadamu nikmat, rahmat, cintamu ya Allah. Kasihi, cintai kami ya Allah. Jauhkan kami dari malapetaka, bahaya, musibah, fitnah ya Allah. Hindarkan kami dari penyakit yang berat yang tak sanggup mikulnya ya Allah. Sembuhkan yang sedang sakit ya Allah. Apapun penyakitnya ya Syafi. Selesaikan urusan yang sedang punya urusan ya Allah. Mudahkan urusan ya Allah sedang punya urusan ya Allah. Mampukan yang sedang punya kesulitan ya Allah. Mudahkan urusannya ya Allah. Yang sedang kekurangan cukupkan ya Allah. Yang belum haji umrah sudah berangkatkan ya Allah. Yang sakit, yang punya urusan, yang semuanya Allah, dengan doa ini Engkau mudahkan. Allahumma la sahla illa ma ja'altu sahla wa anta tadal hasna idza syi'ta sahla. Ya Allah, mudahkan semua urusan kami, muliakan kami semua ya Allah. Jadikan rumah tangga kami sakinah dan warahmah. Yang kekurangan cukupkan, yang anak-anak sedang sekolah kuliah mudahkan ya Allah. Luluskan nilai yang bagus dan manfaat dengan ilmu yang manfaat ya Allah. Setelah itu berikan pekerjaan yang baik, jodoh yang baik, berani menikah, berani bekerja, berani rumah tangga dengan rahmat dan cintamu ya Allah. Ampuni semua dosa kami, kedua orang tua kami dan mertua kami, kakek nenek kami ke atas ya Allah, dan dzurriyyah anak-anak kami ke bawah ya Allah. Ampunkan tanpa kecuali. Jadikan majlis-majlis penuh rahmat, penuh kasih sayang Allah. Setelah kami bangun ya Allah, Engkau ampunkan semua dosa kami dan wafatkan kami husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannatal abrar ya aziz ya ghafar alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi ajmain. Subhanallahi wa bihamdihi amma yasifun. Wassalamu mursalin alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf. Tangan diangkat, dua-duanya gerakan kiri kanan. Katakan dadah. Katakan kirinya. Bilang, sama-sama bilang. Ayo ibu bangun. Dai asik. Jas. Dai asik. Bilang I will miss you. I will miss you too. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.